warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun via online, via Zoom. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini Allah ridhoi, kumpulnya kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa, mari sama-sama kita junjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliaulah kita bisa saling bertatap wajah, bisa bermuajahah pada kesempatan kali ini, dan berkat beliaulah yang telah membawa umatnya minal dzulumati ilan nur. Sebelum kita kaji, kita lanjut kajian kita akan sedikit murojaah yang kemarin dan juga beberapa pertanyaan yang belum kita jawab. Insya Allah hari ini akan kita jawab. Ya. Kemarin kita sampai pada terakhir sampai pada walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya. Ini akan kita bahas pada kajian hari ini. Nah, sebelumnya kita akan sedikit murojaah ya, sehingga kita bisa lebih melekat dalam pemahaman tentang puasa ini. Dan sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk sahib mu'alif hadzal kitab. Insyaallah Muhammad Mustafa Naimah wa ila masyayikhi wa la Abdul Salam Ali Muhammad Syita wa ila Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Bait Al-Thani wa ila Muhammad Hilmi Al-Qadiri wa ila jami' masyayikhina wa aidan Fatihah ila Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani lahum minna jami'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini beliau belum meridhoi kita untuk mempelajari kitab-kitab beliau, dan mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita dapat menikmati, kita dapat mengambil ilmu dari beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Sebentar. Wa syaraitu wujubis syiyam salasatu asya. Wal musannif ya. Wal arba'ah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya syarat-syarat puasa itu ada 4, ialah Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian ia mampu dalam berpuasa. Kemudian faraidu shaum arba'atu asya, fardu puasa ada 4 perkara. Yang pertama ialah niat, kemudian al-imsak anil akli wasyurb, menahan diri daripada makan dan minum. Ya, kalau kita puasa tapi kita tidak bisa menahan makan dan minum, maka tidak bisa dikatakan berpuasa. Wal jima, dan menahan diri daripada jima, daripada bersenggama. Wa ta'ammudil qai, dan
menahan diri daripada memuntahkan diri. Ya, kalau muntah tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian kemarin terkait pertanyaan, ada salah seorang ustazah yang menanyakan bagaimana pandangan para ahli mazhab tentang seorang yang meninggalkan puasa Ramadan karena menyusui. Gitu. Tapi dia belum sempat mengkodonya sampai beberapa tahun kemudian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan kita jawab terlebih dahulu dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Fitrul Hamil fi Ramadan. Ya, dalam kitab Fitrul Hamil fi Ramadan, yajuzu lil hamil an tuftira in khafat diraran bi ghalbatil dhanni ala nafsiha wa waladiha wa yajibu dhalika idza khafat ala nafsiha halakan aw shadid adha wa 'alaiha al-qada bila fidyah wa hadha bi ittifaqil fuqaha wattafaqu kadzalik ala adami wujubil fidyah idza aftaratil hamil khaufan ala nafsiha li'annaha bimanzilatil marid al-khaif ala nafsihi. Wa qala al-hanabilah wasyafi'iyah fil adhari indahum idza aftaratil hamil khaufan ala waladiha fa'alaiha ma'al qada al-fidyah ta'amu miskin an kulli yawm lima rawa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk berbuka. Nah, ini ada tiga macamnya, ada tiga hal, tiga keadaan. Ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i ada tiga permasalahan. Lalu bagaimana cara mengkodonya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang muktamad atau kuat dibedakan dalam tiga hal tadi yang kita katakan ya. Yang pertama, jika dia berpuasa karena takut dirinya lemah, misal sudah mencoba berpuasa ternyata badannya lemas, ya kan, maka kewajiban baginya hanya mengkodok. Kalau misalkan dia nggak kuat karena menyusui, nah dia itu hanya wajib mengkodok, tidak dengan membayar fidyah. Nah, kemudian misalnya dia belum sempat mengkodok, ternyata setahun kemudian sudah hamil lagi dan menyusui lagi, maka diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban kodok tadi setelah selesai melahirkan dan menyusui di tahun keduanya atau di tahun seterusnya. Ya, jadi kemarin kan bertanya, ini tahun ini kita belum sempat mengkodok puasa-puasa yang kemarin karena menyusui atau karena lagi hamil, maka ini diperbolehkan ya setelah Ramadan saat ini, dan nanti kedepannya boleh mengkodok puasa-puasanya yang belum. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, hal yang kedua, jika seorang ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa dikarenakan takut akan janinnya yang lemah dan bukan ditakutkan karena dirinya. Ya, maka dalam hal ini konsekuensinya hukumannya yang harus diganti adalah puasa dan fidyah. Itu apa yang menjadi ilatnya atau sebabnya dia harus bayar fidyah karena si ibu ini tidak berpuasa karena jiwa lain, maka digantinya dengan fidyah dan berpuasa. Jadi kalau misalkan seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang menyusui, ya hakikatnya dia kuat puasa, tapi dia takut kalau dia puasa anaknya ini nggak kuat gitu. Nah, maka puasanya orang hamil ini boleh dibatalkan, tapi dia wajib mengkodok serta membayar fidyah. Gitu ya.
Nah, keadaan yang ketiga, ketika seorang ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut dua-duanya ya terhadap dirinya dan anaknya, maka dalam kondisi ketiga ini para ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat seorang ibu tadi hanya diwajibkan membayar puasanya, hanya diwajibkan membayar qadanya, tidak membayar fidyah ya. Nah, kemudian fatwa dari Darul Ifta Mesir dalam permasalahan ini, seorang ibu hamil tetap wajib mengqadha puasa dan tidak boleh menggantinya dengan fidyah ya, dan boleh melaksanakannya walaupun setelah bertahun-tahun dia tidak memungkinkan untuk berpuasa karena setiap tahunnya misalkan hamil dan menyusui ya, dan tidak boleh diganti dengan fidyah karena fidyah itu adalah pengganti atau tebusan bagi seorang yang tidak memiliki harapan untuk mengganti puasa selamanya, seperti misalkan orang tua yang udah nggak ada harapan lagi nih, dia sakit dari dia sembuh daripada penyakitnya, maka ini boleh membayar fidyah dan tidak mengqadha puasanya ya. Kalau ingin lebih jelas silahkan buka di kitab Muknil Muhtaj, Libani Kudama, kemudian Tuhfatul Muhtaj, kemudian Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, kemudian Mausu'ah Fiqhi Islam Wadilatu Imam Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini terkait pertanyaan yang kemarin. Kemudian kita masuk kepada bab walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Al-awwal, yang pertama ialah mawasala amdan ilal jauf, apa yang sampai kepada lubang-lubang yang terbuka ya. Al-jauf itu seperti mulut, hidung, telinga, terus kemudian 2 jalan, dubur dan kemaluan. Nah, ini disebut al-jauf ya, lubang-lubang yang terbuka. Kalau misalkan sampai kepada mereka ini air ya ataupun lain sebagainya, ini dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian Buya Yahya menjelaskan bahwasanya haddul jaufi udhun ya, dari telinga itu sepanjang kelingking kita ya. Kalau selama kelingking kita masih bisa masuk, nah ini tidak membatalkan puasa. Namun selebih daripada kelingking kita masuk ya, nah itu bisa membatalkan puasa, tergantung kelingkingnya nih. Kalau kelingkingnya kecil mungkin bisa masuk lebih dalam, tapi kalau kelingkingnya besar kayak jempol mungkin nggak bisa masuk terlalu dalam ya. Nah, maka ini itu pendapat daripada Buya Yahya. Nah, kemudian di sini ada permasalahan hukmun nukhomah wa mithlaha al-balgham. Ini yang sering kita jumpai aja ya. Ketika nukhomah, ya nukhomah itu seperti mengeluarkan reak dari mulut kita ya. Ini ada dua permasalahan. Idza wasalat haddu dzahir fabtala'aha batala shaumuhu wa haddu dzahir makhraju harfil kha. Ya idza wasalat haddu dzahir, ya kalau seandainya reak ini telah sampai pada makhraj huruf kha ya, huruf kha itu ya agak di kerongkongan sini ya, kayak makhraj kha. Kalau kita ngomong kha ya, nanti itu kan ada reaknya misalkan. Nah, kalau reaknya tersebut itu kita telan, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya. Idza wasalat haddul batin fabtala'a fala yabtulu shaumuhu wa haddul batin makhraju harfil ha. Nah, kalau sampai pada mereka hanya sampai sebatas makhraj huruf ha ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu ketika kita bereak ya. Tapi kalau misalkan ludah itu bercampur dengan darah, kita telan, maka itu dapat membatalkan puasa kita.
Kemudian masalah kedua ialah berkumur-kumur. Nah, ini masalah kumur-kumur ya. Pasti banyak yang pernah mengalami nih tentang kumur-kumur. Kita kalau kumur-kumur gimana hukumnya? Istinsyak gimana hukumnya? Nah, ini bisa kita lihat di halaman 5 ya, bahwa masalah al-hukmu idza sabaqul ma min ghairi ikhtiyari fil madmadah wa mithluha fil istinsyak fihi tafsil. Ya, al-awwal idza kanatil madmadah ma'muran biha masyru'atan fil wudu' awil ghusli fanandur. Nah, kalau madmadah atau berkumur-kumur ini merupakan bagian daripada syariat. Dia ini terbagi menjadi dua. Ilam yubali fiha, kalau misalkan tidak sampai masuk ya airnya, itu tidak sampai tertelan airnya, fala yabdulu shaum idza sabaqahul ma, maka puasanya ini tidak batal gitu. Kalau dia tidak sampai masuk airnya pada kerongkongan. In balagha fiha fa yabtulu shaum idza sabaqal ma li'anna al-mubalaghah makruha min as-shaum. Ya, kalau sampai tertelan airnya itu dapat membatalkan puasa. Maka ya, kalau kita sedang berpuasa Ramadan khususnya, karena madmadah dan istinsyak ini adalah sunnah, maka demi menjaga sebuah kewajiban yaitu berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan lebih baiknya kita menghindari kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air kepada hidung. Wa idza kanatil madmadah ghairu ma'murin biha ghairu masyru'ah bi an kanat rabi'atan aw laysat fil wudu' aw al ghusli fa yabtulu biha shaum sawa'un balagha fil madmadah am la. Nah, kemudian yang permasalahan kedua, berkumur-kumur. Dan ini bukan syariat, bukan bagian daripada syariat. Misalkan dia kumur-kumur, wudu kan seharusnya kumur-kumur 3 kali. Dia lebih karena lagi puasa, dia kumur-kumur 4 kali atau 5 kali. Ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Atau di tengah hari bolong, saking panas-panasnya kan jam 1, misalkan jam setengah 2, jam 12. Duh, panas ini. Mau kumur-kumur biar seger. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Apalagi kumur-kumurnya pakai es teh. Ya, atau ya pakai es Fanta atau pakai kuah rendang. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Ya, oke, kumur-kumur ya ketika itu tidak dari bagian pada syariat, itu membatalkan puasa. Maka jangan coba-coba nih. Waduh, tengah hari bolong panas, biar kuat kita kumur-kumur pakai es teh misalkan. Ya. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Wal huknatu fi ahadis sabilain. Kemudian al huknah itu yang memberi obat pada 2 jalan. Itu dapat membatalkan puasa juga. Ya, tapi kalau misalkan suntik, al-huknah itu juga ada bermakna suntik ya. Kalau misalkan kita suntik daripada untuk obat gitu, tapi bukan di lubang-lubang yang terbuka, misalkan di adol itu di mana, di urat-urat atau di sinilah yang biasa kita suntik. Nah, ini ada 2 permasalahan juga. Kalau misalkan di dalamnya itu, dalam suntikan tersebut mengandung zat yang vitamin, atau kita biar bisa kuat puasa di siang hari, itu kita batal gitu kan. Kalau mughdhiyah yaitu vitamin atau dananya di dalam suntikan tersebut, maka itu batal. Tapi kalau memang obat, hakikatnya obat, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan disengaja ya. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa, tapi kalau muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Wal watu'u amdan fil farji, kemudian bersenggama
ya di siang hari dengan sengaja. Nah, ini dapat membatalkan puasa. Kalau misalkan bersenggama nggak sengaja, nggak mendapatkan apa nggak bisa dikatakan membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja, ya nggak tahu ada apa enggak. Ya. Kemudian wal inzalu an mubasyarah. Kemudian keluarnya mani dengan secara langsung. Ya, secara langsung itu tanpa hail, tanpa ada hijab. Misalkan seorang suami mencium istrinya, kemudian keluar, ya maka itu dapat membatalkan puasa. Atau misalkan kalau seorang suami mencium istri tapi ada hail, ada penghalang, kemudian keluar ya seorang suami tersebut. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena itu ada hail, tidak mubasyarah. Atau misalkan dia sedang pikir yang kurang-kurang baik lah misalkan kemudian keluar. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena itu hukumnya seperti hukum orang ihtilam, orang yang bermimpi ya. Kalau dia bermimpi, mimpi basah di tengah hari bolong puasa, maka puasanya tidak batal. Nah, di sini juga ada permasalahan di khurujil mani halaten. Ya, keluarnya mani ini ada dua keadaan. Yang pertama, yubtilu shaum fi halaten. Dapat membatalkan puasa pada dua keadaan. Al-awwal bil istimna. Yang pertama itu dengan onani, ayat talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyah. Ya, pokoknya kalau di tengah hari bolong ada yang onani maka dia puasanya batal. Kemudian astani idza basyara mra'atahu min ghairi hail. Kemudian ya yang kedua, jika ia menikmati bersama istrinya pada siang hari tanpa ada dinding, maka itu dapat membatalkan puasa kalau dia keluar mani. Ya. Kemudian la yubtilu shaum fi halatain. Kemudian ada dua perkara juga yang tidak membatalkan ketika keluar mani. Ada dua keadaan. Idza kharaja min ghairi mubasyarah kanadharin au fikrin. Kalau seandainya keluar maninya itu tanpa sebab yang mubasyarah, yang langsung, atau bisa dikatakan dia hanya berpikir atau cuma ngelihat orang tiba-tiba keluar gitu. Ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihail. Nah, yang kedua ialah kalau dia keluar ya mubasyarah, bersentuhan dengan secara langsung, tapi bihail ya adanya dinding, adanya pembatas, adanya baju misalkan, tapi keluar, nah itu tidak membatalkan puasa, hanya berkurang pahalanya. Ya. Wal haid, kemudian haid. Ya, haid itu walaupun hanya keluar 1 jam 2 jam ketika di bulan Ramadan, maka puasanya itu batal. Wan nifas, kemudian nifas. Wal junun, kemudian hilang akal. Ya, hilang akal, tiba-tiba jadi gila, maka dia itu membatalkan puasa. Wariddah, kemudian murtad, naudzubillah min dzalik, ya keluar dari Islam, pasti dapat membatalkan puasa. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Kemudian yustahab, disenangi ya, apa yang disenangi ketika berpuasa itu ada 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri ialah mempercepat membuka puasa. Kalau misalkan kita udah masuk pada azan maghrib, udah jangan sampai kita tunda-tunda, langsung kita berbuka puasa ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib nih. Kan biasanya azan maghrib azan yang sangat dirindukan bagi kaum yang berpuasa ya kan.
Tapi jangan terlalu ini juga, jangan terlalu antusias. Ya, belum azan maghrib udah siap-siap naruh gorengan di mulut, jangan, misalkan pas azan langsung makan. Itu nggak bisa. Makruh hukumnya ya. Ya, artinya ketika Allahu Akbar itu kita disunahkan untuk mempercepat buka. Jangan tunggu azan selesai dulu, jangan tunggu sampai kumat atau sampai orang selesai sholat maghrib baru kita buka. Ya jangan, karena sunnahnya itu mempercepat buka. Setiap kebaikan yang dilakukan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya itu untuk dipercepat. Maka takjilul fitri ini adalah ya sebuah kebaikan, maka lebih baiknya untuk dipercepat. Nah, sunnahnya itu ya di sini dijelaskan sunnahnya itu kita memakan rutop. Rutop itu kurma setengah matang atau kurma mentah, itu bisa dikatakan rutop. Ya kalau nggak ada tamar baru kurma. Kalau nggak ada ya air putih. Fa'ilam yajidhu fa'ala tamrin, fa'ilam yajid fa'ala ma'in di khobar. Nah, kalau memang nggak ada tamar, nggak ada kurma, maka disunahkan untuk menggantinya dengan air. Ya, li khobar dengan hadis Rasulullah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru qabla ayyusolliya ala rutobatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum sholat dengan rutop tadi ya, kurma yang setengah matang atau kurma mentah. Fa'idlam yakun fa'ala tamarot, kalau nggak ada rutop maka Rasulullah buka dengan tamar, dengan kurma yang sudah matang. Fa'illam yakun hasawatin min ma'in fa'innahu tahur. Ya, kemudian kalau memang nggak ada yang lainnya, nggak ada kurma, nggak ada rutop, maka disunahkan untuk menggunakan air putih terlebih dahulu. Dan juga disunahkan dalam berbuka puasa kita berbukalah dengan yang manis. Teh botol susu. Kemudian wa ta'khirus suhur. Nah, yang disukai ketika berpuasa ini adalah takhir suhur. Ya, mengakhirkan sahur. Sahur misalkan kita jam 4 lah, katakan itu udah dikatakan takhir suhur ya, karena azan itu sekitar jam 4 berapa sih? Jam 4 ya, jam setengah 5 atau jam setengah 5 lewat 5. Nah, maka takhir suhur itu mustahab, disukai gitu. Tapi jangan terlalu mepet juga, itu nanti mentang-mentang takhir suhur, mentang-mentang pengen ngambil sunnahnya mengakhirkan sahur, dia sahur 10 menit misalkan sebelum azan, belum sempat minum udah azan duluan, repot itu, sepanjang hari ceputan nanti. Ya, maka takhir suhur ya sekedarnya kira-kira wah ini udah mulai takhir, maka itu disunahkan ya mentakhir sahur. Watarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kalau sedang berpuasa, kita tinggalkan tuh perkataan-perkataan kita yang buruk, ya, perkataan-perkataan kita yang kurang baik. Ya, ini sebenarnya tidak hanya disukai pada berpuasa aja. Di setiap harinya, di sepanjang harinya kita ini sangat disunahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Ul khairon awliyasmut." Katakanlah, berbicaralah perkara yang baik atau kalian diam. Gitu. Lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak baik. Gitu. Maka ya ketika berpuasa ini lebih kita jaga lagi lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini di bulan Ramadan menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita ini terkhusus di bulan Ramadan mencaci maki orang lain. Kita jaga mulut ini, lisan kita ini daripada gibah, ya, daripada membicarakan aib-aib orang lain. Gitu.
Tidak hanya di bulan ini, seterusnya di sepanjang tahun, di setiap hari kita selalu jaga lisan. Karena kita ketahui bahwasanya lisan ini lebih tajam daripada jarum. Lisan ini bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Lisan ini bisa menusuk hati. Ya, berapa banyak orang bertikai gara-gara lisan. Dan maka ada hadis Rasul juga yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu ialah yang bisa menyelamatkan saudaranya sesama Islam dari mulutnya, dari lisannya, dan juga daripada tangannya. Ya, ini ya berikut ini adalah bab muamalah kita kepada manusia. Tetaplah bermuamalah baik, tetaplah bergaul dengan baik dengan siapapun. Gitu, karena sifatnya manusia berbeda dengan sifatnya binatang, berbeda dengan sifatnya anjing. Kalau anjing ketika digonggongi, ia akan menggonggongi balik. Ya, anjing ketika digigit, ia akan menggigit balik. Tapi manusia tidak seperti itu. Ya, manusia, apalagi umat dari baginda Rasulullah SAW, walaupun ia disakiti, walaupun ia tersakiti atau ia dizolimi, maka sebisa mungkin kita membalas kepada orang yang menzalimi kita, orang yang menyakiti kita dengan kebaikan. Bukankah kita telah lihat, bukankah kita telah banyak mendengarkan kisah baginda Rasulullah ketika Rasulullah dilempari oleh kaum Yahudi, orang Yahudi, duri, kotoran, dan lain sebagainya. Ketika orang Yahudi tersebut sakit, Rasulullah malah menyembuhkan. Bukankah kita sering mendengarkan bahwasanya Rasulullah ketika memberi makan pengemis Yahudi yang buta, setiap kali diberikan makan Rasulullah dicaci maki, ya, dicaci maki oleh pengemis tersebut. Tapi Rasulullah dengan lemah lembutnya memberikan makan, istiqomah setiap hari. Dan setiap hari itu Rasulullah mendengarkan cacian, tapi Rasulullah tidak pernah marah. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah ketika di Taif, ketika beliau hijrah di Taif, beliau dilempari oleh kaum Taif sampai beliau bercucuran darah, dan beliau menahan darahnya sehingga darahnya itu tidak mengalir ke tanah. Karena apa? Kalau darah baginda Rasulullah mengalir ke tanah, tanah tersebut akan bersaksi bahwasanya ahli Taif ini menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saking sayangnya baginda Rasulullah menahan darah tersebut agar tidak tertetes ke tanah, supaya tanah tersebut tidak bersaksi di hadapan Allah ahli Taif menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu kita ingat, ya, caci makian orang lain kepada kita, perbuatan orang lain yang kurang baik kepada kita, ini belum seberapa dibanding baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kebanyakan ngeluh. Ini si Fulana orangnya nggak ada antah, misalkan. Si Fulan ini orangnya begini. Jangan. Ya, kita berusaha, kita balas keburukan mereka dengan kebaikan. Berat, memang berat. Tapi inilah Islam. Inilah dakwah yang diajarkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayah rumusiyamu khamsati ayyam. Ya, masuk kita pada bab lagi nih. Diharamkan berpuasa pada 5 hari. Di hari apa aja? Al-Idani, pada hari raya. Ya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di hari raya ini ialah hari kemenangan umat Islam. Bahkan pernah ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di hari raya ada seorang sobi, seorang anak kecil yang sedang bersedih. Nah, di situ Rasulullah menghiburnya. Nah, sunnah daripada ini, kita bentar lagi ya akan menghadapi Idul Fitri.
sekitar 25 atau 26 hari lagi kita menghadapi Idul Fitri. Nah, sunnah daripada Idul Fitri ini kita disunahkan untuk memakai pakaian baru. Ya, gunakanlah pakai pakaian yang baru walaupun hanya sebatas kaos kaki, katakan. Walaupun hanya sebatas kerudung. Nah, di hari ini tidak ada yang boleh berpuasa. Di hari Idul Fitri ini tidak ada orang yang boleh berpuasa. Haram hukumnya. Dosa dia kalau berpuasa pada pada hari raya Idul Fitri. Atau hari raya Idul Adha juga diharapkan untuk berpuasa karena hari raya itu harinya umat Islam ya untuk bersenang-senang meraih kemenangan. Wa ayyamut tasyrik salasah, dan kemudian hari-hari tasyrik yang 3 ya ialah hari tasyrik saat Idul Adha tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini dikatakan hari tasyrik. Jadi kalau Idul Adha, hari Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, maka di hari-hari ini diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Hah? Ya, kemudian ada masalah. Ada beberapa persoalan. Ma hukmu man tasahhara thumma syakka hal kana suhuruhu lailan am ba'da tulu'il fajri. Apa hukumnya ketika seorang sahur kemudian dia ragu, ini udah fajar, ini udah subuh atau belum, gitu kan? Karena mungkin rumahnya kedap dengan suara atau jauh dari masjid, nggak ada yang azan, ya kan? Dia ini sahur, ini udah masuk waktu subuh atau belum? Nah, maka fasyamuhu sahihun, dikatakan oleh guru kita puasanya akan sah. Puasanya tetap sah li'annal asla fis suhur baqaul lail, karena aslinya ya di dalam sahur itu malam hari. Di malam hari kita diperbolehkan untuk berpuasa. Wal aslu baqaul makana ala makan, dan sesuatu yang asli itu bako akan tetap ya, makana ala makan ya, bagaimanapun juga sesuatu yang asli itu akan tetap menjadi hukum asli. Ya, dia sahur hukumnya apa? Malam. Yang hukum aslinya apa? Malam ya. Maka dia ketika dia tahu, wah ternyata udah jam 7 siang, jam 7 pagi. Ya kan, karena mungkin tertutup semua, maka dilanjut puasanya. Gitu. Nah, atau misalkan sahur makan aja. Tiba-tiba orang udah pada kerja, udah ramai, udah siang jam 12 misalkan. Nah, dilanjutkan puasanya. Gitu. Pak Nusa 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Kemudian ma hukmu man aftaru tsumma syakka hal kana iftaruhu naharan am ba'da ghurubi syams. Ya, kemudian apa hukumnya ketika orang itu berbuka puasa tapi dia ragu nih, ini udah maghrib belum ya? Ya kan? Terus dia berbuka puasa udah hantam aja, pas habis buka puasa ternyata dilihat, wah baru jam 5 nih. Nah itu ya wajib mengqadha'nya karena batal puasanya saat itu. Aslinya karena apa? Aslinya dia sedang berpuasa, asbaqo makana ala makan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat yang bagi diri Al-Fakir khususnya dan juga bagi para jamaah umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah-salah kata ya terdapat daripada diri Al-Fakir yang masih dalam konteks belajar. Yang adapun yang kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaiannya. Kemudian bagi ustazah wal ustaz yang bertanya bisa langsung mengacungkan tangan atau menulis di kolom komentar. Kebetulan ini sudah ada 2 pertanyaan masuk, Ustaz.
Yang pertama dari Ustadz Prima. Izin bertanya Ustadz, kalau pilek pakai atau menghirup alat seperti Vicks atau lainnya bagaimana Ustadz? Ada aromanya bisa meringankan pilek. Apakah batal atau tidak? Ahlan Ustadz, bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya tadi yang pertama itu mawasola ilal jawfi amdan, yang masuk kepada jauf, pada lubang-lubang ya yang terbuka secara sengaja. Ya, kalau dikatakan itu ya misalkan memang memakai obat pilek, itu kan masuk sampai kepada tenggorokan kita. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Itu sama seperti saat ini kita ini di masa pandemi. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya ketika kita tes swab atau tes PCR. Nah, ulama MUI ini ya dari konteks ini, segi ini membatalkan puasa karena telah masuknya sesuatu kepada kerongkongan, ya itu dapat membatalkan puasa. Namun kalau Darul Ifta Mesir, ya Darul Fatwa dari Mesir, ini tidak membatalkan puasa kalau misalkan kapas yang dimasukkan itu kering. Gitu. Nah, kita sekarang ada di Indonesia, maka kita ikuti fatwa ulama Indonesia, ini itu membatalkan puasa. Nah, begitupun juga dengan kita misalkan pilek, menghirup sesuatu sampai masuk ke kerongkongan, dan juga ya misalkan kalau lagi asma kita menghirup itu sampai masuk ke kerongkongan, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran Ustaz Prima. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Ustazah Eva. Bismillah, maaf bertanya, apa batal puasa Ramadannya jika mau vaksin anti COVID Ustaz? Apakah batal jika seorang marah dengan kata-kata tapi bukan perkataan kotor dan berpikir kalau keluarga menelantarkan orang tersebut di bulan puasa? Ahlan Ustaz, bisa dijawab. Mohon maaf, boleh diulang lagi? Oh, boleh Ustaz. Yang pertama, apakah batal jika melakukan anti-COVID Ustaz yang disuntik vaksin? Kemudian yang kedua, apakah batal jika seseorang marah dengan kata-kata tapi bukan perkataan kotor dan berpikir sesuatu yang buruk Ustaz? Keluarganya itu menelantarkan orang tersebut. Ahlan Ustaz, bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Yang pertama, apakah batal ketika kita vaksinisasi COVID? Ya, kita lihat kandungan vaksinisasi COVID tersebut itu berupa vaksinisasi tersebut itu berupa berisi makanan atau bukan, atau misalkan kalau berisi obat itu maka itu tidak membatalkan puasa. Ya tadi seperti yang kita katakan al-huknah, ya suntikan itu kalau berisi vitamin, misalkan zat mengandung makanan supaya kita nggak lapar seharian, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya di dalam terkandung obat, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting vaksinisasinya disuntik, jangan diminum. Ya kalau diminum itu udah pasti batal gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah batal ketika kita berpuasa itu marah-marah? Gitu. Ya. Pertama, kita bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang pemuda meminta wasiat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah berikanlah aku wasiat. Kemudian Rasulullah menjawab, la taghdab, faradda miraran qala la taghdab.
Ya, jangan marah, jangan marah kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks berpuasa, marah itu tidak membatalkan puasa, karena nggak ada di sini yang membatalkan puasa tadi itu hanya 10 perkara, dan marah itu tidak termasuk di dalam membatalkan puasa. Tapi ya itu dapat mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Karena amarah itu sebuah hawa nafsu yang benar-benar tidak terkendali oleh diri manusia. Maka ketika kita marah, ya kita sedang berlari, berjalan. Ya, kalau kita sedang berjalan, maka berhenti. Ya, kalau kita sedang berdiri, duduk. Nah, kalau kita sedang duduk, rebahan. Ya, kalau belum bisa istilahnya belum bisa reda juga amarah tersebut, berwudu, ya, karena amarah itu adalah bagian daripada setan yang terbuat dari api. Nah, api itu diredamkan dengan air, yaitu berwudu. Ya, jadi pahala ketika orang berpuasa dia marah-marah itu akan berkurang pahalanya, namun itu tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita hindari diri kita daripada amarah, ya, bukan hanya di bulan Ramadan, ya, di bulan-bulan sepanjang harinya kita usahakan jangan sampai diri kita dikendalikan oleh amarah, karena amarah itu, ya, al-ghadabu akhiruhu nadam. Ya, ketika kita amarah itu sejatinya bukan diri kita. Nanti setelah kita selesai marah, nyesel. Kenapa ya tadi mukul anak? Kenapa ya itu? Ya, hindari sebisa mungkin, kita hindari amarah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustazah Eva? Apakah cukup? Ya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seorang perempuan haid waktu zuhur bulan Ramadan, saumnya batal. Ana pernah mendengar bahwa meski batal jangan makan atau minum sampai maghrib. Begitupun ketika suci atau mandi besar dari haid waktu zuhur atau asar. Apakah setelah suci tidak boleh makan minum meski dari awalnya tidak berpuasa? Afwan Ustaz minta penjelasannya karena di kalangan masyarakat anak ini sangat menyebar. Ahlan Ustaz bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seorang wanita haid jam 12, ya, udah nggak perlu ingat kalau dia keluar haidnya jam 12. Yang nyesek itu ketika dia mau buka puasa, 5 menit mau buka puasa, keluar haid, nyesek. Ya, karena mengkodonya 1 hari. Nah, kalau kita sudah haid, berarti kan itu kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa. Artinya kalaupun kita tidak boleh makan dan minum sepanjang hari itu bukan hukum, tapi itu ikhtiroman, ya, untuk menghormati orang yang berpuasa di sekitarnya. Maka kalau mau minum, minumlah di tempat yang sepi, ya, dalam lemari atau belakang pintu, supaya jangan ada yang melihatnya, gitu. Jangan mentang-mentang nggak puasa makanya di depan orang puasa, ya, atau dia misalkan nggak puasa jam 1, jam 12, dia minum esnya di depan orang yang berpuasa. Wah, itu kan ngajakin ribut. Seakan-akan itu ngeneng-ngenengin orang yang berpuasa. Maka ya hukumnya itu nggak boleh. Memang nggak boleh kita makan dan minum, ya, di depan orang yang berpuasa. Kalau mau makan, kalau mau minum, ya silahkan. Tapi di tempat yang tidak terlihat oleh orang yang berpuasa. Terserah mau makan minum di mana, yang penting nggak dilihat sama orang yang berpuasa, ya. Jadi itu bukanlah hukum, tapi ihtiroman untuk menghormati di sekeliling kita yang sedang berpuasa. Wallahu a'lamu bishawab. Oh, berarti kalau habis sucinya itu zuhur atau asar juga boleh ya Ustaz? Soalnya kalau itu pernah mendengar ada istilah ngeker gitu Ustaz kalau di Sunda.
Jadi tidak boleh makan atau minum. Tapi boleh ya sebetulnya. Boleh. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Ustazah Ningsih, izin bertanya, jika makan sahur sebelum tidur dan bangun sudah waktu subuh, apa hukumnya? Alasannya tidak memungkinkan untuk bangun sahur karena waktu tidur sekitar 3-2 jam. Ahlan Ustaz, bisa langsung dijawab? Jadi nggak sahur maksudnya? Sahurnya sebelum tidur, Ustaz. Jadi tidur dulu, sahur terus tidur karena waktu tidurnya sangat singkat, Ustaz. Tidak memungkinkan sahur gitu. Ya, jadi kan tadi yang telah kita bahas bahwasanya takhirus suhur ya. Takhirus sahur itu membelakangi atau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu mustahab, disenangi. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita niatin sahur. Gitu kan. Waktu sahur itu ya itu istilahnya di atas di sepertiga malam lah. Di sepertiga malam itu masuk waktu sahur. Kalau sahurnya masih jam 10 itu bukan sahur namanya, makan malam ya, atau jam 11 itu masih makan malam. Nah, waktu sahur itu ya itu di waktu jam 1 jam 2. Nah, itu waktu sahur ya. Ada hadis Rasul, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur karena pada makanan waktu itu ya, pada waktu itu banyak terdapat keberkahan. Maka kita kalau misalkan bangun sahur itu rasanya segen, rasanya malas untuk makan sahur gitu ya. Tapi ya kita paksakan karena di dalamnya itu kita pertama berpahala, mendapatkan pahala, kedua juga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, kemudian Ahlan Ustadz Prima. Mungkin jawaban yang tadi belum ini atau gimana? Ya, hanya yang lain boleh Ustaz. Kebetulan ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu terkait dengan doa buka puasa Ustaz. Karena kan yang familiar itu di kita dulu itu kan doa buka puasanya kan pasti pakai Allahumma lakasumtu. Ya. Nah sekarang ini kan di media sosial itu juga sudah masif juga dakwahnya yang kemudian pertama menyalahkan doa Allahumma lakasumtu itu. Dan yang lebih sahih itu malah pakai zahaba zama'u. Nah, yang pertama yang mau tanyakan, apakah benar dalil doa buka puasa yang zahaba zama'u dan seterusnya itu lebih sahih ketimbang Allahumma lakasumtu? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, terkait dengan niat puasa Ustaz, adakah terkait dengan lafaznya itu apakah ada dalilnya dari Rasulullah atau istihad ulama saja Ustaz terkait dengan niat puasa itu yang nama itu semoga dan seterusnya itu. Nah yang ketiga terkait dengan yang Ustaz tanya yang Ustaz jelaskan tadi terkait dengan iftar tadi berbukalah dengan yang manis gitu kan. Soalnya anak termasuk yang mengkritisi hal itu Ustaz sejauh ilmu yang anak miliki itu. Tapi begitu dengar penjelasan Ustaz tadi ya anak khawatir juga kan. Jangan-jangan ada dalilnya itu karena yang anak pahami sunnah dari Nabi itu ya berbuka itu dengan rutop atau kalau nggak ada ya tamar, kalau nggak air putih gitu. Karena kan nanti kalau berbuka dengan yang manis tentu konotasinya beda dengan kurma gitu kan. Kalau orang sekarang kalau buka yang manis ya pakai kolak itu kan pakai cendol gitu kan. Padahal kan dari sisi kesehatan itu kan bermasalah semua itu kan. Kita udah habis puasa langsung dimasukin yang manis yang itu manisnya beda dengan manis kurma. Nah, yang Ustaz sampaikan tadi terkait dengan berbuka dengan yang manis itu apakah ada nasnya Ustaz yang spesifik menjelaskan perintah untuk buka dengan yang manis selain hadis yang bicara tentang rutop, tamar dan air putih tadi. Ya. Itu aja Ustaz Afwan, banyak Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Prima ya. Saya yang insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
kita akan membahas yang berbuka puasa dengan yang manis dulu ya. Terima. Jadi ini juga kita di dalam kitab Al-Imta punya Maulana Syekh Hisam Kamil. Nah, di sini dijelaskan mustahabbatus syiyam. Al-awwal ta'jil fitr. Idza ta'jil futur idza tayaqqana shaim ghurub asy-syamsi wa dakhala waqtul maghrib afatir. Ya, kalau misalkan sudah masuk waktu, dia yakin sudah masuk waktu, maka waktu maghrib, maka dia secepatnya untuk berbuka. Wala yantihi ila nihayatil adzan awis syahadah. Ya, jangan kalian tunggu sampai selesai adzan atau sampai qoma atau sampai asyhadu alla ilaha illallah. Fa inna ta'jil fitr barokah, karena pada ta'jil fitr, pada ta'jil mempercepat berbuka itu sebuah keberkahan. Lima fi dzalika mukhalafah lil yahud. Karena itu juga mukhalafah, ya, membedakan kita dengan orang-orang yang Yahudi. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajrul fitr. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini faidatun yasunnu ayyakunal fitra ala rutab. Disunahkan, ya, nanti kalau memang terima ini nggak bisa cari kitabnya, kitab Al-Imta yang punya Maulana Syekh Hisam Kamil. Yasunnu ayyakunal fitru ala rutab. Disunahkan untuk berbuka dengan rutab, dengan kurma, dengan fa illam yajid fa ala syai'in hulwin. Nah, kalau nggak ada kurma, maka gantilah dengan sesuatu yang manis, ya. Fa illam yajid fa alal ma. Kalau enggak ada juga, maka dengan air, gitu, dengan air putih. Maka sebenarnya sesuatu yang manis itu ketika berbuka puasa itu disunahkan. Di sini menurut syarah daripada Maulana Syekh Hisam Kamil. Dan juga di sini ada hadis Rasulullah yang tadi itu kan, fa illam yakun fa ala tamarrut fa illam yakun hasawatin min ma'in, ya, fa innahu tahur, ya kan, hasawat, ya, maka ya dengan air, gitu kan, dengan air yang memiliki rasa, ya, memiliki rasa apa ya, manis seperti itu. Karena itu air tersebut adalah suci. Ini juga ada hadisnya. Kalau antum lihat, silahkan antum lihat di kitab halaman 8 nomor 2 hadisnya, ya, Ustaz Prima. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu apa tadi? Mohon maaf, bisa diulangi. Mengenai doa, Ustaz. Mengenai doa. Ustaz. Mengenai doa dan niat, ya. Iya. Doa itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kalau kita diajarkan di mana, di Mesir bersama guru-guru kita doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu zahabaz dhuma'u fattalatil huruf wa tabatal ajru insyaallah. Dan adapun keduanya ini, ya, memiliki hadis sahih, walaupun sahih dan sahih, kan lebih baiknya kita bisa menggabungkan di antara keduanya, gitu. Jadi kalau misalkan ada perselisihan ini hadis mana yang lebih sahih, nah, lebih afdolnya kita itu menggabungkan antara kedua, gitu. Itu lebih baik. Kita tidak perlu mana yang lebih sahih. Kalau ini sahih, ya, maka lebih baiknya itu ijma, ya, dikumpulkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka, ya, yang guru-guru kita ketika di Mesir itu ketika mengajak berdoa berbuka puasa, maka beliau itu berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu zahabaz dhuma'u wa tallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian terkait niat, itu dalam kaidah fikih ini adalah sesuatu yang mesti dita'yin, yang mesti dijelaskan.
seperti misalkan nawaitu soma wadin an ada fardhi syahri ramadhana hadi sanati billahi ta'ala. Nah, kaul ini ya Al-Fakir sendiri wallahu alam ini bersumber daripada baginda Rasulullah ataupun daripada para ijtihad ulama. Yang terpenting di dalam niat ini terkandung takyin, terkandung memperjelas perjelasan bahwasanya kita akan berpuasa Ramadan pada esok hari, karena niat ketika berpuasa sama dengan niat sholat fardu. Kita harus takyin, harus menjelaskan sholat fardu misalkan sholli fardu zuhri arba'a raka'atin, karena itu kan wajib takyin, kita sholat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Dalam berpuasa Ramadan juga begitu, dalam berpuasa sudah juga seperti itu ya. Aku niat puasa di bulan Ramadan, takyin bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustaz Prima? Apakah sudah cukup? Cukup Ustazah. Jazakallah khair Ustaz untuk penyampaiannya. Mungkin acara berikutnya akan ditutup dengan doa. Ahlan Ustaz, bisa ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yaqina, hamdan yaqifi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa nufna fi kanafi sayyidina Rasulillah wa atliq alsinatana bi anwari salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma shfi mardana waqdi hawaijana wa yassir umurana waqtim bis salihati a'malana waqtim bis salihati a'malana waqtim bis salihati a'malana wamla qulubana amnan wa imanan wa nuran wa yaqin wa tathbitan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya. Mohon doanya untuk kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk penyampaiannya. Ahlan kepada Ustazat bisa live dari grup. Dan jangan lupa untuk siang masih ada kajian tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abdullah khair. Jazakallah khairan Ustaz.